Merujuk ke May Day 1886 itu tidak hanya demonstrasi, tapi mogok. Gitu. Dengan mogok maka goncang. Saya kira buruh itu punya senjata pamungkas, mogok. Saya senang kalau buruh, ya katakanlah Jumhur Hidayat, lalu juga Said Iqbal dan yang lain bersatu. Ya, kalau ingin memperjuangkan, ya, yaitu spanduk yang dipajang sekarang ini, lengserkan Jokowi itu harus dilaksanakan dengan cara apa? Ya, cara mogok. Ribuan buruh pada tanggal 1 Mei tahun 2024 mengepung patung kuda alih-alih mengepung istana untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, karena akses menuju gedung di mana Presiden Joko Widodo berkantor itu telah ditutup polisi dengan beton barier dan kawat berduri. Tuntutan yang diusung masih sama dengan sejak sebelum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, yakni cabut undang-undang itu karena justru hanya membuat hidup kaum buruh dan kaum pekerja semakin susah. Dalam aksi tanggal 1 Mei kemarin, buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK, dan Aliansi Gerakan Buruh Indonesia bahkan menggunakan tema May Day Revolution, mencerminkan kemarahan mereka atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tidak aspiratif atas tuntutan rakyatnya sendiri. Akan efektifkah aksi buruh itu? Atau sama saja dengan aksi-aksi May Day sebelumnya? Berikut perbincangan kami dengan pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah dan pengurus Badan Pekerja Petisi 100 Syafril Sofyan. Ya, saya kira masih bisa dijadikan momentum strategis ya, May Day, apalagi dalam tagline May Day Revolution gitu. Selama ini mungkin May Day-nya evolution gitu ya, May Day-nya evolusi gitu. Di tengah rezim yang sangat otoriter, yang oligarkis, itu ternyata tidak bisa dilakukan secara evolusi gitu, sehingga terbukti gerakan untuk mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nggak pernah berhasil karena pendekatannya evolution gitu, walaupun ada May Day gitu. Maka sekarang ini dengan tagline baru Revolution, mungkin membangun satu harapan baru. Satu. Kemudian yang kedua itu menemukan momentum. Momentumnya adalah ini hasil sidang MK baru selesai 22 April yang lalu, gitu, yang menganggap bahwa tidak lagi kan gerakan-gerakan lagi lah. Tapi ternyata buruh menunjukkan satu langkah kejutan, gitu kan, bahwa perlawanan terhadap rezim itu masih berlanjut, gitu, melalui kegiatan May Day Revolution ini, satu itu, sehingga ada nuansa baru dan menimbulkan harapan, gitu ya, dalam momentum seperti itu, dalam konteks maknanya. Kemudian juga bahwa May Day itu adalah kedaruratan. Jadi penciptaan situasi yang darurat itu penting, terutama dalam hubungan buruh dan majikan atau para pemilik modal ini. Sekarang itu memang ada penindas dan yang ditindas, gitu, sehingga harus ada perlawanan. Nah, mudah-mudahan pada momentum seperti sekarang ini perlawanan makin kuat. Itulah tagline Revolution, untuk menggambarkan perlawanan yang lebih serius, lebih tergalang, lebih sistematis, dan yang paling penting lebih berani. Karena revolusi dan evolusi itu bedanya keberanian. Gitu. Revolusi itu adalah perubahan cepat yang membutuhkan keberanian dari kelompok tertindas menghadapi penindas. Nah, inilah tantangan bagi kaum buruh sekarang. Sehingga May Day saat ini agak beda kalau dia melakukan pendekatan yang kontinu, tidak berhenti di sini. Kalau sekarang harus dijadikan ini awalan, jangan menganggap bahwa May Day selesai saja, gitu kan, 1 Mei 2024 ini awal. Bahkan May lainnya Day juga, gitu. May Day. Jadi selama bulan Mei itu May Day. Help me, help us.
SOS, ini darurat. Nah, penciptaan situasi darurat itu harus memberi spirit terhadap perlawanan. Jadi kalau saya sangat setuju dengan Ketua KSPSI Pak Jumhur dengan teman-temannya menegaskan tentang bahwa May Day sekarang bukan pesta, bukan hura-hura, tapi ini adalah satu perjuangan serius. Bahasanya lawan. Sehingga dengan begitu May Day relevan. Pak Rizal, kalau kita bicara tentang revolusi, artinya kan itu sebuah gerakan perubahan yang luar biasa ya, bahkan itu bisa menimbulkan korban gitu ya. Nah, tapi sementara ini kalau yang kita cermati, gerakan buruh itu kan biasanya kan hanya demonstrasi. Ketika mereka menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke MK, juga bentuknya demonstrasi. Sekarang pun masih demonstrasi, dan dari demonstrasi ke demonstrasi kan sampai kita tahu hasilnya tuh seperti ini. Sehingga ada kemungkinan bahwa pemerintah itu sebetulnya sudah nggak peduli dengan demonstrasi. Nah, menurut Bang Rizal, apakah yang harus dilakukan oleh teman-teman buruh ini? Apakah hanya cukup dengan ini, atau mereka sebetulnya harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim? Merujuk ke May Day 1886 itu tidak hanya demonstrasi, tapi mogok. Gitu. Dengan mogok maka goncang. Saya kira buruh itu punya senjata pamungkas, mogok nasional, dan itu dilindungi oleh undang-undang dan oleh hukum internasional. Betul. Jadi saya kira kita tidak cukup dengan demonstrasi. Ini terjadi pengulangan. Jadi perlu aksi yang lebih konkret, yaitu pemogokan. Kalau perlu pemogokan nasional, gitu kan, buruh harus rela berkorban, gitu. Tapi itu akan berdampak besar bagi perubahan, gitu. Kalau sekarang seperti ini, buruh tidak berubah, dia tetap upah sekian, jam kerja berat, gitu kan. Belum lagi nanti kesenjangan antara majikan dengan buruh tinggi, gitu kan, nggak bisa berubah. Apalagi rezim ini rezim investasi, gitu. Belum investasi dari luar negeri, Cina yang juga mengganggu kedaulatan negara kita, bahkan mengganggu juga kondisi tenaga kerjaan kita, ya kan, dengan tenaga kerja yang dikirim ke sini. Saya kira harus ada pengorbanan, tapi sekaligus berdampak besar dari pengorbanan itu. Namanya kan perjuangan. Benar nggak berjuang? Harus siap berkorban. Salah satu diantaranya dengan mogok. Dan jangan lupa mogok itu dilindungi undang-undang. Bahkan mogok harus tetap dibayar upah. Kalau memang berdasarkan prosedur yang benar. Jadi kesimpulannya, demonstrasi dan mogok satu kesatuan bagi perubahan dan efektivitas perjuangan buruh dalam menjadikan May Day Revolution sebagai benar-benar revolusi di situasi darurat. Ya, Bang Rizal, kalau bicara tentang mogok, sebetulnya mereka juga pernah mewacanakan kita akan mogok nasional, melumpuhkan semua industri termasuk pelabuhan gitu ya. Tapi kan sampai sekarang nggak terrealisasi. Ada kabar bahwa banyak di antara mereka sebetulnya takut mogok, karena kalau mereka sampai mogok dipecat. Nah, menurut Bang Rizal sebetulnya solusinya gimana dengan adanya ketakutan kayak sebenarnya gitu? Tidak, mogok itu tidak dipecat, tidak ada hubungan dengan PHK. Mogok itu undang-undang melindungi asal prosedur dipenuhi. Ini federasi buruh itu harus memperjuangkan prosedur mengenai mogok, gitu kan, asal skalanya nasional, gitu. Jangan mogok parsial, satu pabrik saja, ya kasihan, gitu kan. Dia akan teralienasi, dia akan terpojok dan sulit untuk membantunya. Tapi kalau mogoknya nasional dan federasi itu mempertanggungjawabkan upayanya dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebenarnya mogok itu upah tetap. Nggak ada PHK, bahkan nggak boleh di PHK. Kalau mogok itu dia sesuai dengan aturan. Nah, tinggal sekarang coba dulu mogok sesuai aturan. Kalau misalnya mogok sesuai aturan juga tidak bisa, ya mungkin mogok dalam makna revolution. Gitu. Saya kira ini tuntutan revolution itu terhadap konsistensi gerakan aksi. Maka kalau saya sampaikan, ya senjata mogok itu harus kita coba dan harus
Kalau nggak akan berhasil. Iya. Nggak goncang, Pak. Betul. Nggak ada tekanan. Betul. Gitu kan. Tidak ada tekanan kepada siapa, cuman gini-gini doang. Nah, itu dia. Gitu kan. Besok juga selesai, nggak ada lagi, balik lagi, kerja lagi. Iya. Lalu apa tekanannya? Betul. Tapi kalau mogok, wah goncang itu. Apalagi nasional. Ini demi perbaikan kaum buruh sendiri, gitulah bicaranya. Sekarang berkorban, tapi besok menghasilkan. Dan hasilnya Iya. bisa berlipat-lipat. Bang Rijal, ini ada satu harapan nih, aspek Indonesia kirim rilis. Dalam rilisnya itu disebutkan bahwa mereka berharap presiden terpilih, artinya Prabowo, itu mau mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Bang Rijal mungkin nggak tuh? Tidak. Kenapa, Bang? Karena apa? Karena presiden yang baru ini, yang ditetapkan baru ini, kelanjutan dari presiden lama. Bahkan Omnibus Law itu kan kepentingan kaum kapitalis. Betul. Dan kapitalis kita ini sekarang kapitalis Cina. Betul. Gitu yang dominan. Dan ternyata Prabowo dibawa dulu ke Cina. Iya. Kemarin ke Beijing. Gitu kan. Kemudian di situ dibuat komitmen tentang apa yang sudah disepakati dengan Jokowi dilanjutkan. Bahkan kelihatan di situ tidak ada sedikit pun perubahan dari komitmen dengan Jokowi, gitu kan, soal investasi, gitu kan, yang akhirnya menyebabkan tingkat permanensi dari kapitalisme di Indonesia, rezim investasi. Dan Prabowo itu pengusaha juga yang memang cara pandangnya pandang investasi. Jadi Gitu, solusinya pandang ekonomi. Jadi kalau dikatakan dia akan berpikir tentang rakyat, kebangsaan, gitu ya, dilawan dengan investasi ekonomi, pasti kalah. Menurut saya, oleh karena itu saya tidak melihat optimisme atau perubahan, karena kan tagline atau misinya bukan perubahan. Dari awal juga berkelanjutan, sustainable. Kalau berkelanjutan mau melanjutkan Jokowi. Betul. Apa yang diharapkan dari Prabowo kalau melanjutkan Jokowi? No way. Dan tidak ada lagi harapan kita. Oleh karena itu, mumpung masih bisa juga dipermasalahkan, tingkat keterpilihannya juga kecurangannya masih digugat terus-menerus, gitu kan, oleh publik karena tidak memiliki landasan etik, moral, dan hukum yang baik, maka tetap Jokowi, Prabowo, Gibran, no, gitu, untuk memimpin bangsa Indonesia ini demi buruh. Karena saya tidak melihat akan ada perbaikan kehidupan buruh dalam hal ini. Ya, oke. Bang Safril, kan demo-demo ini kan sebetulnya bagus ya untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan. Tapi kita juga tahu bahwa buruh pun sebetulnya terpecah belah. Ada demo dari pihak Partai Buruh, ada demo yang dipimpin oleh Pak Jumhur Hidayat dan kawan-kawan. Nah, kalau menurut Bang Safril, mungkinkah dengan buruh yang masih terpecah seperti ini, tujuan mereka untuk agar Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut bisa terlaksana? Ya, kalau saya memandang menurut saya itu perbedaan aja. Ya, karena ada bineka ya. Tapi kepentingannya menurut saya sama. Kepentingan masalah kesejahteraan buruh, kepentingan untuk kesempatan bekerja atau lapangan kerja dan sebagainya. Tapi sekarang adanya serikat-serikat pekerja itu sebenarnya nanti pada satu saluran akan bersatu. Kenapa demikian? Karena saya bukan melihat ya, tapi mengkaji lah gitu. Ini selama periode dari Jokowi atau rejim Jokowi ini, ketidakpedulian terhadap kaum pekerja atau ketidakpedulian terhadap buruh ini luar biasa. Bukan kriteria ya, ukurnya gitu ya. Pertama, masalah undang-undang Cipta Kerja. Itu kan kepentingannya tidak ada kepentingan buruh di situ. Kepentingannya adalah kepentingan investor. Dan perlawanan buruh itu luar biasa. Ya, baik dari kalangan yang berbeda tadi, mereka tetap memperjuangkan untuk itu. Tapi rejim Jokowi ini sangat luar biasa
ketidakpeduliannya terhadap kaum pekerja atau buruh ini. Nah, mereka setelah undang-undang Omnibus Law yang atau Cipta Kerja ini, atau dulu saya namakan undang-undang cilaka ya, Cipta Kerja cilaka, ini dibatalkan atau dianggap inkonstitusional oleh MK, ya, harusnya kan diperbaiki dan dirubah undang-undang tersebut. Tapi ternyata tidak demikian. Jokowi malah melecehkan MK karena itu adalah adik iparnya kan. Jadi diabaikan itu, dia keluarkan Perpu dalam hal ini ada kategorinya juga, harus ada dalam keadaan darurat dan sebagainya gitu. Enggak, keluarkan Perpu yang sama persis untuk melahirkan ya undang-undang Cipta Kerja itu. Artinya dia tidak mau merubah gitu. Padahal jeritan kalangan pekerja atau buruh itu sudah sangat luar biasa. Mereka banyak yang berkorban. Waktu 2019 ya, itu di Bandung contohnya ya, itu kita yang waktu itu tergabung dalam kami mendukung aksi dari buruh itu dengan cuma membuat rumah komando ya, bukan untuk mendukung dalam hal kesehatannya. Nah ini juga ikut nih. Kita malah ditangkap, 64 orang dibawa ke Polda, dan di situ ya yang mau pakai namanya syahadat atau baju-baju yang berbunyi Islam itu benar-benar dilecehkan oleh ya aparat muda gitu. Kita nggak tahu itu apakah instruksi. Malah ada yang dicapret ya telinganya pakai stapler, ya kan? Dan itu luar biasa, karena saya tahu kita aparat itu ada yang dikirim ke negara komunis, negara Cina, ya kan? Nah pada saat yang namanya kaum buruh yang juga dibantu oleh mahasiswa melakukan berkali-kali demo, dan waktu itu juga dari kami ada yang ditangkap, Jumhur ditangkap, Saganda ditangkap. Artinya mereka melakukan sesuatu yang brutal untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan kalangan pekerja, bukan kepentingan kaum buruh, tapi kepentingan investor. Mereka buta sama sekali. Nah, contoh lainnya itu masalah undang-undang Minerba. Itu semua adalah kepentingan investor. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang dari elit-elit eksekutif dan elit legislatif itu semua punya kepentingan. Di Senayan itu banyak yang menjadi kalau nggak makelar ya pengusaha tambang gitu. Artinya mereka harus memperjuangkan masalah mineral. Nah lalu ya kategori lanjutnya apa gitu kan, yaitu membanjirnya tenaga kerja Cina, ya kan? Ini tidak dipedulikan yang namanya tenaga kerja Indonesia gitu. Yang namanya teknologi tambang nikel ataupun itu bukan high teknologi, itu bukan teknologi yang sangat luar biasa, tapi biasa. Kita bisa belajar sebentar, juga bisa melaksanakan. Tapi apa yang terjadi di semua di Morowali segala macam lebih banyak tenaga Cina daripada tenaga Indonesia. Betul. Kalaupun ada kalangan pekerja Indonesia gajinya rendah, artinya kan terjadi ketidakpedulian terhadap kalangan pekerja dan kalangan buruh. Nah untuk itu buruh itu harus bersatu. Karena apa? Rejim ini benar-benar rejim yang sangat mendambakan kepada investor, ya. Dan juga membangun dengan ugal-ugalan melalui utang, ya kan? Harusnya dengan banyaknya utang itu, ya kan, banyak lapangan kerja, banyak buruh yang diterima atau buruh Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Banyak yang pengangguran, banyak yang tidak ada lapangan kerja. Bahkan sekarang dalam ekonomi sekarang, yang namanya industri-industri yang padat karya, seperti misalnya elektronika atau tekstil, itu banyak yang mati. Banyak yang sudah mau gulung tikar karena apa? Berutang, ya kan? Dan kenapa bisa mereka melakukan gulung tikar itu? Karena membanjirnya barang-barang dari Cina, ya kan? Itu omong kosong, omongan Jokowi.
gunakan produk dalam negeri. Tapi yang namanya masuknya barang-barang Cina itu tidak ada yang ngetop. Bisa secara pribadi, ya kan? Bisa melalui ya namanya Alibaba ataupun apa istilahnya pasar-pasar yang online itu kan bisa langsung dari Cina. Dan itu membuat yang namanya industri di Indonesia itu dieliminir. Kan? Kita terjadi industri yang banyak sekali berkorban dalam hal ini tutup atau ya nggak bisa bayar utang lah gitu. Salah satu contohnya yang paling besar di Jawa Tengah, Seritek, itu sebentar lagi tutup karena apa? Nggak mampu bayar utang. Ya kan? Jadi menurut saya adanya aksi sekarang ini, ya kan, adalah aksi yang revolusi, ya, perubahan cepat supaya itu terjadi. Kan? Langsarkan Jokowi karena dia yang menjadi masalah. Lalu sekarang setelah langsarkan juga harus didesak ke Prabowo yang menyatakan bahwa dia itu adalah apa namanya akan mencontoh, akan melaksanakan program Jokowi yang sangat menyengsarakan rakyat dan memanjakan investor. Nah kalau itu terjadi, Jokowi dilangsarkan, dan karena hari ini saya lihat ya ada spanduk-spanduk yang dilakukan oleh kalangan buruh, yaitu langsarkan Jokowi, dan ada penjahat demokrasi gitu. Itu bagus sekali ya, mereka sudah istilahnya udah paham lah permasalahan yang terjadi itu apa dan akar masalah ini dari mana harus memulai gitu. Nah saya setuju dengan Pak Rizal Fadilah tadi, ya buruh tidak saja harus melakukan demo, ya mogok, ya harus dilindungi oleh undang-undang gitu. Ini menarik Bang Rizal, Bang Safril. Beberapa hari yang lalu Pak Jumhur Hidayat mengatakan bahwa buruh itu we are the angry peoples katanya. Jadi kita ini sebetulnya orang-orang yang sedang marah karena kebijakan Pak Jokowi yang tidak mensejahterakan para buruh. Nah, menurut Bang Safril, mungkin nggak dengan kondisi yang sedang marah seperti itu, maka mereka akan melakukan seperti yang tadi dikatakan, melakukan mogok nasional, nggak hanya cuma sekedar ya memang ya saya bukan memprovokasi ya. Dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit sekarang, harga-harga naik dan mereka tidak peduli gitu kan. Dan bahkan mungkin pajak juga akan diada-adakan. Ya salah satu contoh ada pajak pariwisata, ya kan? Itu akan dibebani kepada rakyat. Terus juga masalah yang dibuat oleh Jokowi yaitu kereta cepat, ya kan? Itu kereta cepat Bandung Jakarta itu merugi. PT KAI juga sudah menyatakan harus ada bantuan dari pemerintah melalui PMN. Ya. Artinya apa? Artinya rakyat yang menanggung dari kerjaan Jokowi yang nggak benar gitu, yang sangat brutal gitu. Nah, ya buruh memang harus melakukan hal yang sama yang terjadi pada hari ini. Saya senang kalau buruh, ya katakanlah Jumhur Hidayat, lalu juga Said Iqbal dan yang lain bersatu. Ya, kalau ingin memperjuangkan, ya, yaitu spanduk yang dipajang sekarang ini, langsarkan Jokowi itu harus dilaksanakan dengan cara apa? Ya, cara mogok. Yes. Ya kan? Sekarang penutup dari Bang Rizal dulu. Ya, saya kira perjuangan ini tidak selesai dengan langkah-langkah yang pendek. Ya, jadi tetap saja kita tidak berkeyakinan gitu ya bahwa meskipun sekarang mulai aksi begini selesai sekarang, enggak. Berarti memang harus punya Ausdauer ya, istilahnya punya kekuatan mental yang kuat. Dan kekuatan mental buruh itu kalau bersama-sama rakyat. Jadi nggak bisa buruh sendiri gitu ya. Buruh sendiri kepentingannya kepentingan buruh, domainnya. Itulah yang sering menyebabkan dia lemah gitu. Bagaimana kalau dia bisa memperluas kepentingan kepada kepentingan rakyat juga, di mana buruh adalah elemen strategis perubahan. Kalau bersama-sama dengan rakyat kuat. Rakyat ini sudah ingin perubahan. Maka gerakan buruh, mungkin nanti gerakan mahasiswa,
gerakan mama gitu kan, gerakan purnawirawan, gerakan santri dan ulama bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan tanggal 20 nanti hari kebangkitan nasional gitu kan, itu betul-betul bangkit kekuatan perubahan gitu kan, pergerakan itu bersatu bersama. Katanya kan buruh bersatu tidak bisa dikalahkan. Bersatu dengan siapa? Kalau bersatu satu buruh saja kalah. Dia harus bersatu dengan elemen lain. Elemen lain itu tadi bisa santri, ulama gitu kan, atau mama, purnawirawan, aktivis kampus, akademisi. Ini sebenarnya sudah sama aspirasinya, harus berubah cepat, segera. Maka tagline revolution itu harus digetok tularkan, gitu, getok tular, harus ditularkan terus ke masyarakat bahwa ini harus dilakukan perubahan cepat, revolusi. Saya kira ini adalah introduce yang bagus bagi publik dan bagi elemen-elemen perubahan yang lain. Ayo berevolusi, merubah dengan cepat, secara lebih fundamental, dan hal seperti itu adalah keniscayaan bagi perubahan yang diinginkan. Kalau enggak, bullshit gitu. Jadi omon-omon doang. Saya kira itu ya, dan insya Allah watil kal ayam nudawiluha bainanas, bahwa hari kejayaan itu dipergilirkan. Sekarang rejim Jokowi lagi jaya, mau diteruskan rejim Prabowo Gibran, tapi itu sebentar lagi juga selesai, diganti oleh kejayaan rezim yang baru yang berbasis demokrasi dan berbasis pada etika dan moral serta basis hukum yang kokoh. Insya Allah bahwa itu sebentar lagi gitu. Yakin dan apa yang telah diinginkan oleh buruh kalau kita bersatu ya, dan kami dalam hal ini kan ada Badan Pekerja Peti 100, dan kalau di Jawa Barat kita ada gerakan aksi umat melawan, itu membawahi beberapa arokah dan organisasi ya. Kita akan mendukung kalau semua bersatu ya. Pada 20 Mei itu mari kita bersama-sama, buruh, mahasiswa, masyarakat, purnawirawan ya, guru, semua. Karena kalau dibiarkan rejim yang sekarang ini tidak dilengsarkan, mereka akan istilahnya mengabaikan, selalu akan mengabaikan dan memandang rendah semua kedaulatan rakyat. Jadi harus ditegakkan daulat rakyat itu oleh apa? Oleh aksi dan oleh mogoknya buruh. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.